Yoshi, seorang pemuda yang bekerja di pabrik, menerima tawaran menggiurkan untuk menjadi manajer. Tapi, dia menolak. Kenapa? Karena Yoshi punya ambisi besar untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia sudah membayangkan betapa kerennya dia bisa berdiri di kakinya sendiri, alih-alih terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari. Setelah menjual perangkat terapi, Yoshi merasakan angin segar. Dia mendapatkan keuntungan yang cukup untuk mengundang pacarnya, Akiko, agar tinggal bersamanya. Namun, saat dia mengajaknya, Akiko malah menolak. Dia bilang apartemen Yoshi terlalu kecil. Bisa kamu bayangkan? Mimpinya untuk hidup bersama harus tertunda hanya karena ukuran apartemennya. Di tengah perjalanan, Yoshi bertemu kembali dengan sahabat lama, Mura, yang juga berencana untuk membangun bisnis online. Mura menawarkan kerjasama, tetapi Yoshi denken tegas menolak. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik melanjutkan usahanya sendiri. Ada rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirinya, seolah-olah dia siap menaklukkan dunia bisnis sendirian. Dengan semangat membara, Yoshi memberanikan diri untuk berbicara dengan bosnya, Mr. Takimoto. Dia menjelaskan keinginannya untuk memulai bisnis baru. Rasa ingin tahunya membara, dan dia tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk mengejar impiannya tanpa ada yang menghalanginya. Semua orang di sekelilingnya terasa kabur saat dia melangkah menuju masa depannya. Seiring dengan perjalanan itu, Yoshi dan Akiko mulai merencanakan untuk tinggal bersama di sebuah rumah baru yang lebih besar. Ini adalah langkah besar bagi mereka, bagian dari rencana untuk memulai kehidupan baru. Bayangkan semua harapan dan impian yang mencuat saat mereka membayangkan masa depan bersama di tempat baru. Yoshi pun merekrut Sano sebagai asisten, teman yang selalu bisa diandalkan. Mereka mulai menjual barang-barang yang sebenarnya adalah barang tiruan. Tetapi demi meraih keuntungan, apapun bisa dilakukan. Begitulah dunia bisnis, kan? Terkadang, kita harus mengambil risiko untuk mencapai impian yang lebih besar. Sano menunjukkan loyalitasnya kepada Yoshi dengan menelusuri pelaku yang melempar batu kepada mereka. Ini adalah bentuk terima kasih atas pekerjaan yang sudah diberikan. Tindakan Sano menunjukkan betapa persahabatan dan dukungan itu berharga dalam menghadapi krisis. Mereka berdua seperti dua petualang yang saling melindungi satu sama lain. Yoshi mengambil langkah ambisius dengan membeli semua action figure yang tengah viral. Dia tahu ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan keuntungan saat barang-barang langka. Wawasannya tentang pasar luar biasa. Dia seolah-olah memiliki radar untuk mengetahui tren yang sedang booming. Bukan main, kan? Namun, tak ada jalan mulus dalam hidup. Sano menghadapi konsekuensi setelah menggunakan komputer Yoshi tanpa izin dan, sayangnya, dia dipecat. Niat baiknya malah berujung masalah. Ini adalah pelajaran penting, bahwa komunikasi yang jelas itu vital dalam hubungan kerja. Tanpa komunikasi, semua bisa salah langkah. Ternyata, tidak semua orang senang dengan keputusan Yoshi. Kelompok pembenci yang merasa dikhianati berencana untuk menyiksanya sebagai kabar balas dendam atas pengunduran dirinya. Mereka tampaknya sakit hati, dan ingin membalasnya dengan cara yang menyakitkan. Suasana tegang ini semakin memperumit hidup Yoshi, seolah-olah setiap langkahnya diikuti oleh bayangan kelam. Dalam keadaan terdesak, Yoshi melarikan diri ke hutan dan bersembunyi di sebuah kabin. Dia harus cermat mencari cara agar tidak tertangkap oleh Mr. Takimoto dan kelompoknya. Rasanya seperti film thriller, kan? Dalam pelariannya, dia harus berpikir cepat dan berstrategi agar tetap aman. Di tengah kekacauan, Akiko menunjukkan perhatian yang mendalam pada Yoshi saat dia kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang penting. Dia mengingatkan Yoshi untuk hanya membawa barang yang benar-benar dibutuhkan untuk keselamatannya. Ini menunjukkan bahwa di balik semua masalah, ada karakter yang peduli dan siap membantu. Kehadiran Akiko seolah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kemudian, Sano muncul tepat pada waktunya untuk membantu Yoshi. Ini adalah momen di mana persahabatan dan loyalitas diuji. Mereka bersatu untuk melawan musuh yang kuat, seolah-olah mereka adalah pahlawan dalam kisah epik. Ini menambah rasa harapan di tengah krisis yang mereka hadapi. Tapi, semua kesenangan itu tidak lepas dari Mr. Takimoto, sang antagonis utama. Dia tak ragu-ragu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ketegangan meningkat saat pertarungan antara Yoshi dan Takimoto menjadi klimaks cerita. Semua yang kita lihat sebelumnya terasa mengarah pada bentrokan dramatis ini. Setelah semua ini,
Akiko terlihat menggunakan Yoshi untuk mendapatkan akses ke uangnya. Oh, ternyata cinta yang dia tunjukkan hanyalah kepura-puraan. Segala sesuatu menjadi jelas ketika Yoshi menjawab pertanyaan tentang keuntungan yang diperoleh. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua orang tulus dalam cinta mereka. Ketika Akiko tutup usia, situasi yang dialami Yoshi memperlihatkan dunia yang egois dan kurang empati. Banyak orang tidak menyadari perasaan orang lain, dan hal ini terlihat nyata dalam kehidupannya. Kasih sayang seolah menjadi barang langka di antara para pelaku kejam. Akhir film menyisakan ambiguitas yang membuat penonton bertanya-tanya. Ada kemungkinan bahwa Sano sebenarnya adalah imajinasi Yoshi. Ini mengisyaratkan dilema psikologis yang ia hadapi saat berhadapan dengan kritik dan ketakutan. Kita berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan itulah yang membuat cerita ini begitu menarik. Jadi, kisah Yoshi mengajarkan kita banyak hal tentang persahabatan, ambisi, dan realitas kehidupan. Dalam perjalanan mengejar mimpi, kita harus menghadapi berbagai rintangan, dan kadang, bahkan orang-orang terdekat pun bisa mengecewakan. Siapkan dirimu, karena hidup ini penuh kejutan.